Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Dulur-dulur Ngabaris TV yang sangat saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Kali ini tadabbur Al-Quran, masih surat Al-Fatihah, perihal surat Al-Fatihah. Kembali lagi saya sharing hanya membacakan keterangan yang didapatkan dari sumber-sumber yang saya dapatkan. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat untuk dulur-dulur semua. Membaca surat Al-Fatihah bagi makmum dalam sholat berjamaah. Kan suka ada perbedaan ya dalam membaca surat Al-Fatihah bagi makmum di dalam sholat berjamaah. Ada 3 jawaban dalam membaca surat Al-Fatihah. Ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama yaitu makmum wajib membaca surat Al-Fatihah sebagaimana diwajibkan pula atas imamnya berdasarkan kepada keumuman makna hadis-hadis terdahulu. Jadi makmum itu wajib membaca Al-Fatihah di dalam berjamaah sebagaimana diwajibkannya pula atas imamnya. Jadi imam wajib tentunya karena termasuk rukun di dalam sholat. Nah, makmum juga tidak terkecuali. Jadi makmum juga wajib membaca surat Al-Fatihah berdasarkan keumuman makna daripada hadis-hadis, yang dimana ketika imam diwajibkan melaksanakan sesuatu maka makmum juga mengikuti daripada imam, termasuk Al-Fatihah. Ketika imam membaca Al-Fatihah maka makmum juga wajib membaca Al-Fatihah, tapi mengikuti jadi di belakangnya. Yang kedua, makmum sama sekali tidak diwajibkan membaca bacaan, baik surat Al-Fatihah ataupun surat yang lainnya. Jadi pendapat yang kedua, makmum sama sekali tidak diwajibkan. Intinya ya kalau mau membaca ya boleh, ini kan sifatnya tidak diwajibkan. Jadi sama sekali tidak diwajibkan, baik membaca Al-Fatihah adapun membaca surat-surat yang lain, karena udah ditanggung oleh imam. Jadi hanya mendengarkanlah, makmum itu hanya mendengarkan. Ini baik dalam sholat jahriyah, sholat yang keras bacaannya, ataupun dalam sholat sirriyah, dalam yang pelan bacaannya. Contoh kalau yang jahar atau dikeraskan itu sholat maghrib, isya, subuh, dikeraskan bacaannya, maka makmum itu tidak diwajibkan membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lain selain Al-Fatihah. Kalau sholat sir juga yang pelan bacaannya seperti zuhur, asyar, ketika berjamaah maka sama, makmum juga tidak diwajibkan membaca. Itu pendapat yang kedua. Hal ini berlandaskan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibnu Hambal dalam kitab Musnadnya melalui Jabir ibnu Abdullah dari Nabi SAW. Disebutkan bahwa Nabi pernah bersabda, man kana lahu imamun faqiraatul imami lahu qiraah. Barang siapa yang mempunyai imam, faqiraatul imami, maka bacaan imam lahu baginya adalah qiraah, bacaannya juga. Barang siapa yang mempunyai imam, maka bacaan imam baginya adalah bacaannya juga.
Jadi ketika imam membaca sesuatu, maka itu adalah bacaan bagi makmumnya juga. Jadi tidak usah membaca surat Al-Fatihah atau membaca surat-surat yang lain, baik dalam keadaan berjamaah sholat yang dijahar, dikeraskan, maupun bacaan sholat yang disirkan. Tetapi Imam Malik meriwayatkan pula akan tetapi di dalam sanadnya terdapat kedoifan. Jadi hadis yang disebutkan barusan, di dalam sanadnya, dalam runtuyannya terdapat kedoifan. Imam Malik meriwayatkan pula melalui Wahab ibnu Kaisan dari Jabir, disebutkan bahwa hadis tersebut adalah perkataan Jabir sendiri. Jadi hadis tersebut adalah perkataan Jabir sendiri. Hadis ini diriwayatkan pula melalui berbagai jalur, tetapi tiada satupun darinya yang dinyatakan sahih dari Nabi. Itulah kesanadan dari hadis yang disebutkan barusan, atau dibacakan oleh saya barusan. Pendapat yang ketiga, makmum wajib membacanya dalam sholat sir, karena berpegang kepada dalil-dalil yang telah disebutkan di atas. Jadi makmum wajib membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan sholat sir yang pelan, seperti sholat zuhur, asar. Makmum itu wajib membaca surat Al-Fatihah, tetapi tidak diwajibkan baginya membaca bacaan dalam sholat jahar. Tapi dalam sholat yang dikeraskan bacaannya, seperti maghrib, isya, subuh, tidak wajib membaca. Jadi ini pendapat yang ketiga yang disirkan wajib membaca Al-Fatihah. Kalau sholat yang dijaharkan tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Ini berdasarkan sebuah hadis dalam Sahih Muslim melalui Abu Musa al-Ash'ari yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Sesungguhnya ju'ilal imam, dijadikannya imam, liyutamma, hanyalah untuk diikuti. Liyutamma bihi, imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara, maka apabila imam bertakbir, fakabbiru, maka bertakbirlah. Wa idza qara'a fa ansitu, dan apabila dia membaca, wa idza qara'a fa ansitu, maka diamlah kalian. Ketika imam bertakbir, takbir. Tapi ketika imam membaca, maka diamlah kalian. Artinya diam di sini mendengarkan. Itu dasar-dasar hadis dari pendapat yang ketiga. Hal yang sama diriwayatkan pula oleh pemilik kitab sunan lainnya, yaitu Abu Dawud, Turmuzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah melalui Abu Hurairah. Hal yang sama juga jadi diriwayatkan oleh kitab-kitab yang lainnya, oleh Abu Dawud, Turmuzi, Nasa'i, Ibnu Majah, sama meriwayatkan juga hadis tersebut. Dan keterangan yang lain juga, Nabi SAW bersabda, wa idza qara'a fa ansitu, apabila imam membaca maka diamlah kalian. Nah, itu seraya mendengarkan, ya, maksud seraya mendengarkan. Nah, itu dasar-dasar daripada membaca surat Al-Fatihah bagi makmum dalam sholat berjamaah. Kalau saya pribadi ya, dari guru-guru saya mengambil pendapat yang pertama. Jadi makmum diwajibkan membaca surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu merupakan salah satu rukun qauli di dalam sholat. Artinya rukun itu wajib, baik imam maupun makmum wajib membaca dalam rukun qauli tersebut, tidak terkecuali. Jadi untuk saya pribadi mengambil pendapat pertama. Adapun ada perbedaan-perbedaan, ya kita sikapi dengan bijaksana.
itulah sekelumit atau sharing tentang Al-Fatihah. Kali ini membahas surat Al-Fatihah bagi makmum, membaca surat Al-Fatihah bagi makmum dalam sholat berjamaah. Ini edisi yang ketiga. Insya Allah ada edisi-edisi selanjutnya, edisi keempat. Mudah-mudahan panjang umur, sehat. Nanti sama-sama kita sharing kembali masalah Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.